Sebelum kita berbicara manasik, alangkah lebih baiknya kita tabarukan membaca talbiyah. Mudah-mudahan rangkaian perjalanan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita diterima, ziarah kita diterima, umrah kita diterima, ziarah kita diterima, dan kita diberikan keberlimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Satu keberuntungan besar Bapak dan Ibu, nikmat besar dari Allah bila kita dimudahkan jalan. Untuk kaki kita bisa menginjak bumi yang di situ ada Rasulullah, menginjak bumi yang di situ ada Baitullah, menginjak bumi yang di situ ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ziarah ke Madinah, bisa ziarah ke Mekah, dan bisa ziarah ke Mesir. Ini adalah satu di antara nikmat besar yang patut kita syukuri. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin kepada Allah atas nikmat ini, saudara. Kenapa umrah? Satu di antara yang disampaikan oleh Nabi fadilahnya adalah menghilangkan kesusahan hidup. Enggak jadi susah hidupnya orang yang umrah. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Imamun Nasa'i riwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'ul hajja wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub kama yanfil kiru khabasal hadid.
iringilah haji dan umrah. Dua-duanya menghilangkan kesusahan hidup, kefakiran, dan juga menghilangkan dosa, sebagaimana api menghilangkan kotoran besi. Artinya Nabi menjelaskan bahwa orang yang umroh itu di antara manfaatnya dosanya diampuni, di antara manfaatnya dihilangkan kesusahan hidup, kefakiran. Itu di antara keuntungan orang-orang yang berumrah, berhaji, saudara. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-hujjaju wal umaru wafdullah fa in da'awhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Orang yang haji, orang yang umroh, kata Nabi, adalah tamu kehormatan Allah. Dan ini yang harus ditaruh di benak kita. Orang yang umrah itu tamu kehormatan Allah, tamu kehormatan Allah. Yang namanya tamu ini yang harus diingat-ingat sama kita. Tamu. Yang namanya tamu, enggak usah tamunya Allah, tamunya makhluknya Allah aja. Kita datang ke rumah orang, kira-kira digebukin apa dihormati? Hah? Digebukin apa dihormati? Dihormati. Nggak ada yang digebukin, nggak ada. Nggak ada. Jadi saudara, kita jangan punya pikiran macam-macam. Bagaimana dengan kondisi saya? Bagaimana ini saya, bagaimana itu saya. Buang di otak kita. Kata Allah, ana inda dhonni abdi bi. Aku itu tergantung pikiran hamba saya. Kalau pikiran si hamba ini negatif, maka hasilnya negatif. Kalau pikiran kita ini positif, maka hasilnya positif. Ini yang harus ada di benak kita orang yang mau ke Mekah, ke Madinah, saudara. Jadi jangan punya pikiran, contohlah cuacanya lagi apa ya, itu di luar kendali kita. Jangan kita mikirin yang di luar kendali kita. Maka saya tuh dalam manasik suka sampein, kita jangan mikirin cuaca, jangan mikirin apa di sono. Kenapa? Wong kita jadi tamu. Kalau tamu mah mikirin tugas tamu, kayak kondangan. Kita kondangan kan makannya bagaimana ya? Udah disediain. Namanya tamu ya kan? Jadi kita yang penting harus dipikirin oleh kita adab-adab tamu yang ada 3 tadi. Adab sebelum berangkat bertamu, adab ketika kita bertamu, adab sesudah bertamu. Tadi tuh. Ini yang dipikirin oleh kita. Di luar kendali kita, jangan pikirin. Jangan pikirin. Kenapa begitu? Cuaca itu bukan tugas kita. Hatta pemerintah aja cuaca Indonesia cuman bilangin doang. Terus bagaimana? Ya bilangin doang. Nggak bisa ngapa-ngapa. Begitu. Jadi kalau kita itu berpikiran positif, tidak mengapa kok. Pengalaman yang ada Ramadan kemarin saja, Ramadan kemarin yang kata orang panasnya luar biasa, kata orang itu luar biasa panasnya, kata orang. Tapi teman-teman kita
bisa ditanya, tidak mengeluh dengan panas yang ada. Bahkan umroh sampai 8 kali umroh, siang lagi begitu. Kenapa? Karena enggak merasa panas. Allah kan kuasa, bisa membuat teduh walaupun panas, bisa membuat hati sejuk sehingga tidak berasa panas. Inilah yang dituntut orang yang mau ziarah ke Mekah, ziarah ke Madinah. Ini hal yang paling penting buat kita ingetin. Orang yang umrah adalah tamu kehormatan Allah. Sampai Nabi bilang, apa ini tamu nih? Inda auhu ajabahum. Kalau mereka berdoa minta kebaikan apa saja kepada Allah, Allah ijabah, enggak pakai lama. Tuh, tamu. Begitu, tamu. Wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Kalau mereka mohon ampunan kepada Allah atas segala salah dan khilafnya, maka Allah ampuni. Itu keuntungan orang yang umrah.